Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Ade Triana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Seperti biasa, bahasan kita akan dibagi menjadi beberapa video sederhana dengan durasi pendek. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Untuk definisi inverse, fungsi inverse misalnya diketahui fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dengan F sama dengan himpunan pasangan berurutan X, Y, di mana X adalah anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Nah, inverse dari fungsi F tersebut adalah F inverse, ditulisnya F pangkat negatif 1, tapi kita membacanya F inverse. F inverse yaitu memetakan himpunan B ke himpunan A dengan F inverse sama dengan himpunan pasangan berurutan Y, X, di mana Y elemen B dan X elemen A. Di sini bisa kita lihat jika F memetakan himpunan A ke himpunan B, itu F inverse sebaliknya dari B ke A. Nah, sederhananya bisa kita lihat pada diagram berikut ini. Ada himpunan A dan himpunan B. Dari A ke B ada fungsi F. Nah, maka dari B ke A itu F inverse. Selanjutnya, jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi tersebut disebut inverse fungsi. Nah, sederhananya kira-kira seperti ini. Fungsi f mempunyai fungsi inverse, yaitu f inverse jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Contoh 1. Diketahui fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan himpunan 1,3, 2,4, dan 5,7. Tentukan F inverse. Nah, kita jawab. Ini sangat mudah. F inverse sama dengan 3,1, 4,2, 7,5. Tinggal kita balik himpunan pasangan berurutannya. Nah, hal ini sesuai dengan definisi. Jika F memetakan A ke B, maka F inverse memetakan B ke A. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi dalam pasangan berurutan F sama dengan himpunan 0,2, 3, negatif 1, 4,5, dan negatif 2,8. Kemudian fungsi H sama dengan himpunan 3, negatif 2, 4, negatif 1, negatif 1,0, dan 2,2. Pertanyaannya, apakah F dan H mempunyai inverse? Kita jawab. Apakah F dan H mempunyai inverse? Mari kita jawab. Nah, pertama kita mulai dari fungsi F terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi F misalnya F itu memetakan dari A ke B. Nah, maka bisa kita lihat 0,2 berarti ini fungsi F memetakan 0 ke 2, 3 ke negatif 1, 4 ke 5, dan negatif 2 ke 8. Nah, kita tulis untuk F inverse-nya, berarti sebaliknya ya. F inverse-nya 2 ke 0, negatif 1 ke 3, 5 ke 4, dan 8 ke negatif 2. Nah, bisa dilihat di sini bahwa fungsi F merupakan korespondensi satu-satu. Artinya dari fungsi F ini merupakan fungsi dan F inverse-nya juga fungsi. Nah, dilihat dari A ke B tepat satu pasangan, atau sebaliknya dari B ke A juga tepat satu pasangan. Nah, keduanya adalah fungsi. Nah, tepat satu pasangan, maka F merupakan inverse ya. Mohon maaf, maka F mempunyai inverse. Selanjutnya kita lihat dari fungsi H. Nah, kita langsung saja gambar diagramnya. H ini bisa kita lihat 3 dipetakan ke negatif 2 ya. Nah, 3 dipetakan ke negatif 2 oleh fungsi H. 4 ke negatif 1,
negatif 1 ke 0 dan 2 ke negatif 2 di sini. Nah, H ini adalah fungsi karena pada himpunan A tidak ada yang bercabang ya. Artinya dari A ke B dipetakan tepat 1. Kemudian kita lihat H inverse-nya. Nah, berarti sebaliknya ya. Kita tulis dari negatif 2 dipetakan ke 3. Kemudian di sini negatif 2 juga dipetakan ke 2. Negatif 1 ke 4 dan 0 ke negatif 1. Nah, H inverse ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Alasannya bisa dilihat di sini di angka negatif 2. Negatif 2 ini bercabang ya. Artinya dia dipetakan tidak tepat satu pasangan, tapi dia memetakan 2. Berarti ini bukan fungsi. Sedangkan kalau kita lihat untuk H, nah di sini pada domainnya semuanya tepat satu pasangan. Kita tarik kesimpulan, artinya fungsi H tidak mempunyai inverse karena H inverse-nya bukan merupakan fungsi. Nah, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.